keamanan 100% itu bakal tetap jadi mitos untuk waktu yang lama. Kalimat dari Anupam Tiwari di buku Metasploit Bootcamp ini benar-benar pas banget buat ngebuka pembahasan kita kali ini. Maksudnya gini, di dunia digital sekarang, perasaan kalau kita udah aman banget, nah, itu justru seringkali jadi kelemahan terbesar kita. Pertanyaannya sekarang, emang sistem kita udah benar-benar aman? Pasti banyak dari kita yang ngerasa, kan udah pasang antivirus, udah ada firewall, terus kita ngerasa bisa tidur nyenyak. Tapi tahu nggak sih, nyatanya software keamanan standar yang biasa kita pakai itu seringkali cuma ngasih ilusi aman doang. Apalagi kalau udah berhadapan sama serangan yang emang benar-benar ditargetin ke kita. Makanya, selamat datang di sesi bedah tuntas kita hari ini. Kita bakal nyelam dalam banget ke materi dari Metasploit Bootcamp buat ngebongkar anatomi dari sebuah peretasan. Kita bakal ngelihat langsung dari kacamata para peretas etis gimana sih cara mereka beroperasi dan nyusup ke dalam sebuah sistem. Persis kayak operasi rahasia tingkat tinggi. Perjalanan kita hari ini bakal ngelewatin 6 fase penting nih. Mulai dari ngebongkar mitos keamanan siber, kenalan sama apa itu Metasploit, terus ngintip fase pengintaian target, eksekusi, manipulasi pasca eksploitasi, sampai akhirnya ngebahas gimana ini semua bisa ngebantu ngelindungin dunia nyata kita. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, masuk ke bagian pertama, soal mitos keamanan siber. Poin pentingnya di sini simpel banget sebenarnya. Kalau kita pengen jaringan kita benar-benar aman, satu-satunya cara ya kita harus ngebongkar kelemahan sistem itu dari sudut pandang si penyerang. Dalam dunia uji penetrasi atau ngetes keamanan, ada 2 cara utama nih. Pertama, black box testing. Bayangin ada hacker yang masuk ke ruangan gelap gulita, dia nggak tahu apa-apa soal sistem targetnya. Jadi dia harus raba-raba dan ngumpulin info dari nol. Nah, kebalikannya itu white box testing, di mana si penguji udah dikasih semacam cetak biru atau DNA sistemnya dari awal. Keduanya ini sama-sama penting, tapi jelas ya, pendekatannya jauh beda. Dan jujur aja, ini beda banget sama yang sering kita lihat di film-film Hollywood. Kalau di film kan hacker biasanya cuma ngetik-ngetik keyboard asal cepet doang kan. Aslinya nggak gitu. Hacking di dunia nyata itu prosedurnya benar-benar terstruktur. Di buku ini dijelasin fase-fasenya secara berurutan. Mulai dari persiapan awal, ngumpulin data intelijen, nganalisis celah atau kerentanan, baru dieksekusi eksploitasi, lanjut ke tindakan setelah berhasil masuk, dan terakhir bikin laporan. Nggak ada tuh yang namanya sulap instan, semuanya butuh metodologi yang super disiplin. Lanjut ke bagian 2, dan disinilah bintang utama kita muncul. Kita bakal kenalan sama framework Metasploit. Gini, kalau kamu harus ngetes jaringan gede yang isinya ratusan komputer, nggak mungkin kan dicek manual satu-satu. Nah, Metasploit ini hadir sebagai alat otomatisasi yang benar-benar ngubah cara pengujian keamanan dilakuin. Metasploit ini sering banget dijuluki pisau lipat Swissnya para hacker etis. Tapi buat ngerti gimana kerjanya, kita kenalan dulu sama komponennya. Pertama, ada yang namanya exploit. Gampangnya, exploit ini adalah kode yang dipakai buat mancing atau memicu kerentanan di sistem target. Coba bayangin, exploit ini tuh kayak sebuah linggis yang diselipin pelan-pelan buat ngebongkar paksa gembok digital kamu. Terus komponen selanjutnya adalah payload. Kalau exploit tadi ibarat linggis yang ngodobrak pintu, nah payload ini adalah malingnya. Ini adalah kode yang beneran dieksekusi di dalam sistem setelah pintunya berhasil dijebol. Payload inilah yang nentuin si penyerang bisa ngapain aja di dalam situ. Selain 2 tadi, kerangka kerja ini juga punya auxiliary dan encoder. Auxiliary ini tuh modul tambahan yang tugasnya mirip kayak pasukan pengintai, buat mindai target dari jauh. Kalau encoder, ini ibarat kostum penyamarannya. Dia itu alat pinter yang dipakai buat nyamarin kode-kode berbahaya, biar bisa lewat gitu aja di depan satpam digital atau antivirus, tanpa bikin alarmnya bunyi sama sekali. Udah tahu senjatanya kan? Sekarang kita lihat gimana cara pakainya di bagian 3, yaitu fase mengintai target. Ingat, sebelum mulai nyerang, seorang hacker etis bakal metain jejak digital targetnya dulu secara diam-diam. Benar-benar kayak bergerak di dalam bayangan. Mereka bakal mindai layanan-layanan yang ada secara sistematis buat nyari pintu mana nih yang lupa dikunci. Contohnya gini, cuma dengan mindai versi di server FTP, itu bisa ngebuka celah buat ngakses file tanpa izin. Atau analisis sertifikat HTTP dan SSL yang bisa ngebongkar resiko serangan web. Belum lagi kalau mereka mindai port database kayak MS SQL, wah itu sih sama aja kayak ngebuka jalan tol buat pencurian data habis-habisan. Begitu data intelijen udah ngumpul semua, tensinya mulai naik nih. Kita masuk ke bagian 4, eksekusi dan eksploitasi. Ini adalah momen paling krusial, di mana titik-titik lemah yang udah diintai tadi benar-benar dijadiin senjata buat nembus masuk ke dalam sistem.
Dan kamu tahu nggak sih seberapa ngerinya risiko ini di dunia nyata? Buku ini ngasih unjuk kalau eksploitasi itu nggak cuma berhenti di ngebajak web browser doang. Serangan siber bahkan bisa nargetin infrastruktur fisik raksasa, kayak sistem SK Chihedi. Sistem inilah yang biasanya dipakai buat ngendaliin bendungan air, jaringan listrik satu kota, sampai kilang minyak. Kebayang nggak, satu peretasan kecil di dunia digital itu bisa melumpuhkan infrastruktur di dunia nyata. Tapi, berhasil nembus sistem itu baru pemanasannya aja. Kita masuk ke bagian 5, manipulasi pasca eksploitasi. Disinilah mimpi buruk yang sebenarnya baru dimulai. Pencurian data penting dan manipulasi sistem terjadi di fase ini. Diam-diam tapi mematikan. Buat contoh gampangnya, coba bayangin HP Android kamu berhasil disusupin lewat sebuah aplikasi bodong. Dalam sekejap, si penyerang bisa baca semua SMS kamu, ngambil foto diam-diam pakai kamera, ngelacak lokasi GPS kamu secara akurat sampai ngambil alih kendali HP kamu sepenuhnya. Semuanya terjadi tepat di genggaman tangan kamu dan ngerinya, kamu nggak nyadar sama sekali. Ngelihat betapa ngerinya teknik-teknik serangan ini, bikin kita sadar soal tujuan utama kita di bagian terakhir ini, yaitu melindungi dunia nyata. Mempelajari cara kerja sebuah serangan itu adalah pondasi yang benar-benar mutlak kalau kita mau ngebangun pertahanan digital yang kuat. Coba dengerin fakta mengejutkan ini deh. Dalam salah satu skenario pengujian di buku ini, ada sebuah kode backdoor yang dikirim. Dan ternyata, dari 70 antivirus standar yang dicoba, 44 diantaranya gagal total mendeteksi kode itu. Bayangin, puluhan software keamanan top kebobolan gitu aja. Bahkan, penulisnya bilang, kalau kodenya dimodifikasi dikit lagi, serangannya bisa benar-benar nggak kelihatan sama sekali dari radar antivirus manapun. Fakta ini udah jadi bukti telak ya, kalau cuma ngandelin pertahanan otomatis kayak firewall doang, itu benar-benar cuma ngasih ilusi aman. Keamanan standar sering banget kebobolan. Makanya, satu-satunya kunci utama buat nemuin dan nambal celah sebelum terlambat adalah dengan melakukan hacking etis yang proaktif, teliti dan manual, pakai alat-alat keren kayak Metasploit ini. Dan itu bawa kita ke sebuah kesimpulan yang dalam banget. Untuk mengalahkan musuh, kita harus bisa berpikir layaknya musuh. Keamanan itu bukan sekedar produk yang bisa kamu beli terus, udah, beres. Keamanan adalah tentang kewaspadaan yang nggak pernah berhenti. Jadi pertanyaannya sekarang, kalau sistem keamanan kamu dites hari ini juga sama seorang hacker etis, kira-kira pintu digital kamu udah beneran kekunci rapat belum? Jangan sampai nunggu jadi korban selanjutnya ya. Yuk, mulai perkuat keamanan digital kamu dari sekarang, dan bagikan penjelasan ini biar makin banyak orang yang melek soal pentingnya perlindungan siber.